Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Priani dengan NIM 225790110. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas tarifikasi perdagangan internasional. Soal yang pertama adalah bagaimana Anda dapat menerapkan pemahaman tentang tujuan kebijakan tarifikasi untuk menganalisis efektivitas perlindungan industri dalam negeri di Indonesia. Jawaban saya, untuk menganalisis efektivitas perlindungan industri dalam negeri di Indonesia melalui kebijakan tarifikasi, kita dapat mengikuti beberapa langkah. Langkah yang pertama yaitu pemahaman tujuan kebijakan tarifikasi, di mana kebijakan tarifikasi bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dengan cara mengenakan tarif bea masuk yang lebih tinggi pada barang impor. Ini bertujuan untuk mendorong konsumen untuk membeli produk lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk asing. Langkah kedua yaitu analisis data impor dan ekspor, yaitu kumpulkan data mengenai volume dan nilai impor serta ekspor barang terkait industri dalam negeri. Bandingkan sebelum dan setelah kebijakan tarif diterapkan untuk melihat perubahan pola perdagangan. Langkah yang ketiga yaitu evaluasi dampak pada produksi lokal, di mana tinjau pertumbuhan produksi industri dalam negeri pasca penerapan tarif, apakah ada peningkatan dalam kapasitas produksi, investasi, atau jumlah tenaga kerja. Langkah yang keempat yaitu studi kasus spesifik, di mana pilih beberapa sektor industri yang paling terpengaruh oleh kebijakan tarif seperti tekstil atau otomotif dan lakukan analisis mendalam tentang perubahan yang terjadi di sektor tersebut. Yang kelima yaitu umpan balik dari pelaku industri, di mana dapatkan wawasan dari pelaku industri melalui wawancara atau survei. Apa pendapat mereka tentang kebijakan ini? Apakah mereka merasa terlindungi dan didorong untuk berinvestasi lebih banyak? Langkah yang keenam yaitu perbandingan dengan negara lain, di mana bandingkan kebijakan tarifikasi Indonesia dengan negara lain yang menerapkan kebijakan serupa, apa yang berhasil dan apa yang tidak berhasil di sana. Langkah yang ketujuh yaitu evaluasi efek jangka panjang, yaitu pertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan tarif. Apakah perlindungan ini menciptakan ketergantungan pada perlindungan atau mendorong inovasi dan daya saing di pasar global. Dengan melakukan pendekatan ini, kita dapat mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang seberapa efektif kebijakan tarifikasi dalam melindungi industri dalam negeri di Indonesia. Yang kedua yaitu analisis evaluasi kebijakan tarif di Indonesia masa ke masa. Bagaimana perubahan ini mempengaruhi perekonomian negara? Jawaban saya, analisis evolusi kebijakan tarif di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periode kunci, masing-masing dengan dampak signifikan pada perekonomian negara. Di mana periode yang pertama yaitu periode awal kemerdekaan tahun 1945 sampai tahun 1966, yaitu setelah kemerdekaan Indonesia menerapkan kebijakan proteksionis untuk melindungi industri lokal yang masih lemah. Tarif impor dikenakan untuk mengurangi barang asing dan mendukung pembangunan industri domestik. Namun periode ini ditandai oleh inflasi tinggi dan kesulitan ekonomi. Yang kedua, Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Di bawah Orde Baru, kebijakan tarif mengalami liberalisasi yang bertujuan untuk menarik investasi asing. Pada awalnya, tarif diturunkan untuk mendorong impor bahan baku dan mesin. Namun menjelang akhir periode ini, pemerintah kembali memperkenalkan tarif tinggi untuk melindungi industri tertentu, terutama saat krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 sampai 1998 melanda. Yang ketiga, era reformasi, yaitu pada tahun 1998 sampai sekarang. Setelah krisis, kebijakan tarif menjadi lebih fleksibel dan adaptasi. Pemerintah berusaha menyeimbangkan antara liberalisasi perdagangan dan perlindungan industri dalam negeri. Ada peningkatan tarif untuk beberapa sektor strategis, tetapi secara umum ada usaha untuk memenuhi komitmen perdagangan internasional seperti ASEAN Free Trade Area atau AFTA.
Terus dampak perubahan kebijakan tarif terhadap perekonomian. Dampaknya yang pertama itu pengembangan industri dalam negeri, di mana kebijakan proteksionis awal membantu pengembangan sektor industri meskipun dengan ketergantungan pada perlindungan. Sektor-sektor ini seperti tekstil dan otomotif mulai tumbuh. Yang kedua, daya saing global, yaitu liberalisasi tarif membuka akses pasar dan memaksa industri untuk beradaptasi. Ini berkontribusi pada peningkatan daya saing di pasar internasional meskipun banyak industri menghadapi tantangan untuk berinovasi. Dampak yang ketiga yaitu pengaruh terhadap konsumen, di mana kebijakan tarif dapat menyebabkan kenaikan harga barang yang berdampak pada daya beli masyarakat. Ini menciptakan ketegangan antara melindungi industri dan kesejahteraan konsumen. Yang keempat adalah investasi asing, yaitu perubahan kebijakan yang lebih terbuka menarik investasi asing, tetapi juga menimbulkan risiko jika industri lokal tidak mampu bersaing. Yang kelima, keberlanjutan ekonomi, di mana kebijakan tarif yang efektif dapat membantu mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, namun harus disertai dengan strategi untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi. Jadi kesimpulannya adalah inovasi kebijakan tarif di Indonesia menunjukkan dinamika antara perlindungan industri dan kebutuhan untuk berintegrasi dengan ekonomi global. Ini berdampak pada berbagai aspek perekonomian dari industri lokal hingga kesejahteraan konsumen. Soal yang ketiga yaitu bandingkan kebijakan tarif Indonesia dengan dua negara lain. Di sini saya mengambil dua negara yaitu Belanda dan Kanada. Integrasikan informasi ini untuk mengevaluasi posisi kompetitif Indonesia dalam perdagangan internasional. Jawaban saya, untuk membandingkan kebijakan tarif Indonesia dengan Belanda dan Kanada, kita perlu melihat pendekatan masing-masing negara dalam kebijakan perdagangan serta bagaimana kebijakan ini mengaruhi posisi kompetitif Indonesia dalam perdagangan global. Kebijakan yang pertama yaitu kebijakan tarif di Indonesia. Yang pertama itu pendekatan proteksionis, di mana Indonesia menerapkan tarif tinggi pada sektor-sektor tertentu untuk melindungi industri dalam negeri, terutama dalam konteks yang berhubungan dengan kebutuhan pembangunan ekonomi domestik. Yang kedua, selanjutnya liberalization efforts, yaitu sejak informasi ada upaya untuk menyeimbangkan proteksi dengan liberalisasi perdagangan. Indonesia terlibat dalam perjanjian perdagangan bebas seperti ASEAN Free Trade Area atau AFTA, meskipun masih mempertahankan beberapa tarif untuk melindungi industri lokal. Selanjutnya fokus pada sektor strategis, yaitu sektor-sektor yang seperti otomotif, tekstil, dan pertanian mendapatkan perhatian khusus dengan tarif yang disesuaikan untuk mendukung pertumbuhan. Kebijakan kedua yaitu kebijakan tarif di Belanda. Kita perlu melakukan pendekatan liberal, yaitu Belanda sebagai bagian dari Uni Eropa menerapkan kebijakan tarif yang lebih rendah secara umum dengan fokus pada perdagangan bebas. Kebijakan tarif cenderung bersifat rendah dan terbuka untuk mendukung integrasi pasar. Terus melakukan komitmen terhadap perdagangan global, di mana Belanda sangat mendukung perdagangan internasional dan tarif rendah mencerminkan komitmennya untuk mendorong perdagangan dengan negara-negara lain. Selanjutnya itu industri terdiversifikasi, yaitu meskipun melindungi sektor-sektor tertentu, Belanda lebih menekankan inovasi dan daya saing di pasar global tanpa banyak mengandalkan perlindungan tarif. Kebijakan yang ketiga yaitu kebijakan tarif di Kanada. Yang pertama itu melakukan keseimbangan antara proteksi dan liberal, di mana Kanada memiliki kombinasi kebijakan tarif yang mengedepankan perlindungan terhadap industri lokal, tetapi juga berusaha terbuka terhadap perdagangan internasional, terutama melalui perjanjian seperti USMCA, yaitu sebelumnya NAFTA. Yang kedua, tarif yang beragam, di mana Kanada menerapkan tarif yang berbeda berdasarkan sektor, dengan perlindungan khusus untuk industri pertanian dan otomotif, tetapi lebih liberal di sektor lainnya. Yang ketiga, dukungan untuk inovasi. Kanada berfokus pada pengembangan teknologi dan inovasi yang meningkatkan daya saing industri domestiknya. Selanjutnya, evaluasi
posisi kompetitif Indonesia dalam perdagangan. Ya, yang pertama itu daya saing harga, di mana tarif tinggi di Indonesia dapat meningkatkan harga barang, mengurangi daya beli konsumen, dan mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar internasional dibandingkan dengan produk dari Belanda dan Kanada. Yang kedua, akses pasar, yaitu kebijakan liberal di Belanda dan Kanada memberikan mereka akses yang lebih baik di pasar global, sementara Indonesia terkadang menghadapi hambatan perdagangan akibat tarif yang tinggi. Yang ketiga, inovasi dan teknologi, yaitu berfokus Belanda dan Kanada pada inovasi memberikan mereka keunggulan kompetitif yang lebih besar, sementara industri Indonesia masih berjuang untuk beradaptasi dan berinovasi dalam lingkungan global yang kompetitif. Yang keempat, yaitu strategi perlindungan. Meskipun Indonesia perlu melindungi industri lokal, strategi ini harus disertai dengan inisiatif untuk meningkatkan kualitas dan inovasi produk agar mampu bersaing di pasar internasional. Jadi, kesimpulannya itu, secara keseluruhan kebijakan tarif Indonesia cenderung lebih proteksionis dibandingkan dengan Belanda dan Kanada. Meskipun ini bertujuan untuk melindungi industri dari dalam negeri, kebijakan tersebut dapat membatasi kemampuan Indonesia untuk bersaing di pasar global. Untuk meningkatkan posisi kompetitif, Indonesia perlu mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan dan liberalisasi, serta mendorong inovasi dan investasi dalam teknologi. Soal yang keempat, yaitu bagaimana kebijakan tarifikasi dapat digunakan sebagai alat negosiasi yang efektif dalam perlindungan perdagangan internasional. Berikan contoh konkret. Di sini, kebijakan tarifikasi dapat menjadi alat negosiasi yang efektif dalam perundingan perdagangan internasional dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan ruang negosiasi, di mana tarif dapat digunakan sebagai instrumen untuk memberi inisiatif atau memberikan konsensi dalam negosiasi. Misalnya, suatu negara mungkin bersedia menurunkan tarif pada produk tertentu sebagai imbalan untuk mendapatkan akses pasar yang lebih baik untuk produk unggulan mereka. Contohnya, dalam perundingan antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN, Indonesia mungkin setuju untuk menurunkan tarif impor barang elektronik sebagai imbalan untuk mendapatkan akses yang lebih baik bagi produk pertanian Indonesia di pasar negara-negara lainnya. Yang kedua, memperkuat posisi tawaran, di mana negara yang memiliki kebijakan tarif yang strategis dapat menggunakan tarif sebagai bargaining chip. Dengan mempertahankan tarif yang tinggi pada produk yang sensitif, negara dapat memperkuat posisinya dalam negosiasi. Contohnya, dalam perundingan perdagangan antara Kanada dan Amerika Serikat, Kanada mempertahankan tarif tinggi pada produk susu untuk melindungi industri lokal. Hal ini memberikan Kanada leverage untuk meminta konsesi dari Amerika Serikat dalam sektor lain seperti akses ke pasar otomotif. Yang ketiga, melindungi industri strategis, yaitu kebijakan tarifikasi memungkinkan negara untuk melindungi sektor-sektor yang dianggap strategis dalam negosiasi. Negara dapat menyatakan bahwa mereka tidak akan menurunkan tarif pada produk tertentu karena dampaknya pada ketahanan ekonomi dan industri domestik. Contohnya, Uni Eropa menggunakan tarif tinggi pada produk pertanian untuk melindungi petani lokal dalam negosiasi dengan negara lain. Mereka dapat menekankan pentingnya perlindungan sektor pertanian sebagai alasan untuk tidak mengurangi tarif. Yang keempat, mendorong kerjasama bilateral atau multilateral, di mana tarif dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kerjasama antara negara-negara. Dengan menawarkan pengurangan tarif sebagai bagian dari perjanjian perdagangan, negara-negara dapat menciptakan hubungan yang lebih kuat. Contohnya, dalam perjanjian perdagangan bebas antara Jepang dan Australia, kedua negara sepakat untuk mengurangi tarif pada berbagai produk. Ini tidak hanya meningkatkan perdagangan, tetapi juga memperkuat hubungan diplomatik antara keduanya. Jadi, kesimpulannya itu, kebijakan tarifikasi dapat berfungsi sebagai alat negosiasi yang efektif dalam perundingan perdagangan internasional yang dengan memberikan fleksibilitas untuk menawarkan konsensi, memperkuat posisi tawar, melindungi industri strategis, dan mendorong kerjasama. Contoh-contoh konkret menunjukkan bagaimana negara-negara menggunakan kebijakan tarif untuk mencapai tujuan perdagangan dan diplomatik mereka.
Soal yang kelima yaitu tujuan kebijakan tarifikasi, evaluasi di Indonesia dan perbandingan dengan negara lain. Bagaimana informasi ini dapat digunakan untuk merekomendasikan perbaikan kebijakan tarif di Indonesia? Jawabannya, untuk memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan tarif di Indonesia, kita perlu memahami tujuan kebijakan tarifikasi, evolusinya di Indonesia, serta perbandingannya dengan negara lain. Berikut adalah rincian yang relevan. Yang pertama, tujuan kebijakan tarifikasi. Yang pertama itu melindungi industri dalam negeri. Yang kedua, mendorong investasi. Yang ketiga, mengatur neraca perdagangan. Yang keempat, mendorong konsumsi produk lokal. Terus, evaluasi kebijakan tarif di Indonesia, yaitu masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan 1966, yaitu di mana kebijakan proteksionis dengan tarif tinggi untuk melindungi industri lokal yang masih berkembang. Selanjutnya Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998, yaitu liberalisasi awal tetapi kembali ke kebijakan proteksionis di sektor-sektor tertentu menjelang krisis ekonomi. Yang ketiga, era reformasi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Upaya untuk liberalisasi dan penyelesaian tarif berdasarkan komitmen perdagangan internasional, tetapi masih ada tarif tinggi di sektor strategis. Selanjutnya itu perbandingan dengan negara lain, di mana Belanda, yaitu pendekatan liberal dengan tarif rendah dan fokus pada perdagangan bebas yang mendukung daya saing global di akses pasar. Terus yang kedua, Kanada, kombinasi perlindungan dan liberalisasi dengan kebijakan tarif yang fleksibel berdasarkan sektor, mendorong inovasi dan perkembangan teknologi. Selanjutnya itu rekomendasi perbaikan kebijakan tarif di Indonesia. Yang pertama, penyelesaian tarif berbasis sektor. Yang kedua, fokus pada inovasi dan teknologi. Yang ketiga, mendorong kerjasama internasional. Yang keempat, peningkatan kualitas produk lokal. Yang kelima, edukasi konsumen. Yang keenam adalah evaluasi kebijakan secara berkala. Jadi, kesimpulannya di sini, dengan memahami tujuan dan evolusi kebijakan tarif serta perbandingan dengan negara lain, rekomendasi di atas dapat membantu Indonesia menciptakan kebijakan tarif yang lebih efektif dan keberlanjutan. Ini tidak hanya akan melindungi industri lokal, tetapi juga meningkatkan daya saing di pasar global, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Itulah penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.